Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan. Pada presentasi ini, saya akan membahas topik penting dalam sistem basis data terdistribusi, yaitu fragmentasi dan replikasi data. Kita akan mengulas perbedaan antara fragmentasi horizontal dan vertikal, serta jenis-jenis replikasi dalam sistem basis data terdistribusi. Sebagai penutup, nanti kita akan melakukan praktik secara langsung. Masuk ke pembahasan pertama, perbedaan antara fragmentasi horizontal dan vertikal. Secara definisi, fragmentasi horizontal dilakukan dengan membagi baris atau record dalam sebuah tabel berdasarkan kondisi tertentu, sehingga masing-masing fragmen menyimpan subset data dalam bentuk baris. Sementara itu, fragmentasi vertikal dilakukan dengan membagi tabel berdasarkan kolom atau atribut. Setiap fragmen hanya menyimpan bagian tertentu dari kolom tabel, namun tetap menyertakan kolom kunci utama, agar tabel dapat direkonstruksi kembali apabila dibutuhkan. Ciri-ciri fragmentasi horizontal yaitu: pertama, struktur tabel tetap. Yang kedua, setiap fragmen menyimpan subset dari baris tabel asli. Yang ketiga, cocok untuk distribusi data berdasarkan lokasi geografis atau kriteria pengguna. Sedangkan untuk fragmentasi vertikal, ciri-cirinya yaitu: yang pertama, setiap fragmen menyimpan subset dari kolom asli. Yang kedua, biasanya kolom kunci atau primary key disertakan setiap fragmen untuk memungkinkan rekonstruksi tabel. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis replikasi dalam sistem basis data terdistribusi. Terdapat dua jenis, yaitu replikasi sinkron dan replikasi asinkron. Replikasi sinkron dilakukan secara langsung dan real time, di mana perubahan pada satu node langsung disalin ke node lain sebelum transaksi dianggap selesai. Sementara itu, replikasi asinkron memungkinkan proses penyalinan data terjadi secara tertunda, sehingga tidak menghambat proses utama tetapi memiliki risiko keterlambatan sinkronisasi. Kita praktekkan langsung. Pertama, buka aplikasi Sambat P, lalu jalankan MySQL. Kalau sudah, kita ke shell, nanti akan membuka window command prompt baru. Kalau sudah, kita masukkan perintah ini, MySQL -o root. Perintah MySQL -o root digunakan untuk membuka MySQL melalui command prompt dengan login sebagai pengguna root. Perintah ini memberikan akses ke server database sehingga pengguna dapat menjalankan perintah SQL seperti membuat database, tabel, dan pengelolaan data lainnya. Kalau sudah, kita masukkan perintah ini, create database restoran /, lalu enter. Jika sudah, kita gunakan database-nya dengan masukkan perintah use restoran. Lalu buat tabel dengan nama konsumen. Di dalamnya itu terdapat ID konsumen, nama, dan kotak. ID konsumen tipe data integer, lalu auto instrument dan primary key. Terus nama tipe data varchar panjang 50 dan kotak tipe data varchar panjang 50.
Jika sudah, kita inputkan datanya ke dalam database dengan perintah insert untuk tabel. Data pertama atas nama Ahmad dari Bandung, data yang kedua Lucy dari Jakarta, lalu data ketiga Rizky dari Jakarta, lalu data keempat Percival asal Jakarta, dan seterusnya. Perintah tersebut termasuk ke dalam fragmentasi horizontal. Cara bacanya seperti ini. Buat tabel baru dengan nama konsumen underscore Jakarta. Strukturnya sama seperti tabel konsumen, di mana data kotanya hanya Jakarta saja yang ditampilkan. Perintah kedua error karena nama tabelnya sama itu. Jadi tabelnya itu gak boleh sama. Nah, perintah yang ketiga itu baru benar. Nama tabelnya konsumen underscore non Jakarta. Berarti di dalamnya bukan yang berasal dari Jakarta. Lalu kita cek tabelnya menggunakan perintah select bintang from nama tabel yang tadi dibuat. Yang punya saya itu konsumen underscore Jakarta dan konsumen underscore non Jakarta. Jadi ini hasilnya di tabel konsumen underscore Jakarta itu konsumen yang berasal dari Jakarta saja, tidak ada yang dari luar. Sedangkan sebaliknya di tabel konsumen non Jakarta, konsumennya itu yang berasal dari luar Jakarta gitu. Perintah tersebut merupakan fragmentasi vertikal, di mana tabel konsumen dibagi menjadi dua, yaitu konsumen identitas dan konsumen alamat. Yang dimana konsumen identitas itu terdapat ID konsumen dan nama, lalu di konsumen underscore alamat terdapat ID konsumen dan kota. Lalu kita cek tabel konsumen identitas sama alamatnya ke perintah select, yaitu select bintang from konsumen underscore identitas dan select bintang from konsumen underscore alamat. Jadi seperti ini hasilnya. Di tabel konsumen underscore identitas terdapat dua kolom. Yang pertama ID konsumen dan nama. Sementara di tabel konsumen underscore alat terdapat dua kolom. Yang pertama ID konsumen dan kota. Dari praktek yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa fragmentasi horizontal adalah proses memecah tabel berdasarkan baris, di mana setiap fragmen berisi subset data berdasarkan kondisi tertentu, misalnya kota asal konsumen.
cocok digunakan untuk sistem yang mendistribusikan data ke berbagai lokasi geografis, seperti cabang restoran di kota berbeda. Lalu, fragmentasi vertikal adalah proses memecah tabel berdasarkan kolom, di mana setiap fragmen menyimpan atribut tertentu dan tetap menyertakan primary key agar data bisa disatukan kembali. Cocok digunakan untuk meningkatkan efisiensi akses atau keamanan, seperti memisahkan data pribadi dan alamat pelanggan atau konsumen. Meskipun dalam praktik dilakukan di satu database atau server, konsep ini menggambarkan cara kerja sistem basis data terdistribusi, di mana data secara fisik bisa tersebar di banyak lokasi, tapi tetap bisa diakses atau digabungkan seolah-olah berasal dari satu sumber. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu replikasi data. Di sini replikasi data terbagi menjadi dua, replikasi sinkron dan replikasi asinkron. Di sini saya akan mempraktekkan replikasi yang asinkronnya dulu. Langkah pertama, kita buat dua buah database. Yang pertama kita kasih nama DB utama, dan database yang kedua kasih nama DB cabang. Kalau sudah, kita gunakan database yang utama pakai perintah list DB utama. Ya sudah, kita buat tabel konsumen di database utama. Di dalam tabel konsumen terdapat ID konsumen dengan tipe data integer atau increment, lalu primary key. Yang kedua, nama, tipe data varchar, panjang karakter 50, dan kota, tipe data varchar 50 karakter juga. Kita masuk ke
DB cabang. Di database DB cabang juga buat tabel konsumen, isinya sama seperti pada database utama. Jika sudah, kita pakai DB utama. Di DB utama kita insert data pakai perintah insert into tabel values. Jika sudah, kita masukkan perintah ini, insert into DB cabang titik konsumen, select bintang from DB utama titik konsumen. Nah, itu menginput data konsumen di database cabang, tapi database-nya memakai database utama. Jika sudah, kita cek datanya di database utama, tapi cek yang database cabang pakai perintah ini, select bintang from DB cabang titik konsumen titik koma. Lalu muncul tabel baru, di mana tabel itu ada 3 kolom. Kolom pertama ID konsumen, yang kedua nama, dan kota. Kita cek lagi untuk yang DB utama, pakai perintah select bintang from konsumen. Lalu di situ ada 3 kolom juga. Yang pertama ID konsumen, nama, dan kota.
kita masuk ke pembahasan replikasi sinkron. Pertama-tama kita buat database, baru saya kasih nama sinkron. Lalu kita gunakan database-nya pakai perintah yes. Kalau sudah buat dua buah tabel. Yang pertama tabel utama dan kedua tabel cabang. Masing-masing tabel mempunyai atribut yang sama, mulai dari ID konsumen, nama, dan kota. Udah, kita masukkan perintah ini, delimiter, double slash, lalu enter, create trigger, nama triggernya, lalu after insert on utama, for each row begin insert untuk cabang, ID konsumen, nama, kota, value, dan new titik ID konsumen, new titik nama, new titik kota, and titik koma, lalu slash lagi, lalu enter. Sudah, kita masukkan lagi perintah MySQL strip root sampai kita masuk ke server MariaDB. Kalau sudah, kita gunakan database sinkron. Ya sudah, kita masukkan datanya ke dalam database tersebut. Jika sudah, kita cek datanya menggunakan perintah select bintang from cabang. Kita cek juga untuk tabel utama di database-nya. Sebagai tambahan, saya akan menambahkan datanya lagi untuk tahap testing.
singkran pada aplikasi data dapat disimulasikan walau hanya di satu MySQL server dengan dua database berbeda. Replikasi asinkron disimulasikan dengan menyalin data manual dari utama ke cabang. Replikasi sinkron dapat disimulasikan menggunakan trigger agar data langsung masuk ke salinan saat dimasukkan ke utama. Praktik ini menunjukkan bagaimana sistem bisa menjaga salinan data tetap konsisten meskipun terjadi pemisahan fisik atau geografis antar node. Demikian penjelasan mengenai fragmentasi dan basis data terdistribusi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya Ahmad Zulfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.